Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya, pada bulan Desember 1964, terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskist, dalam hal ini Khairul Saleh dan Sukarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah beri tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Zhou Enlai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Satukan hati bersama menebar harapan. Selamat pagi, sahabat Satukan Hati. Di sini, kita percaya bahwa akal tanpa hati kehilangan arah, dan hati tanpa akal mudah tersesat. Mari bersama menelusuri fakta, merenung, dan menemukan jawaban untuk rakyat dan bangsa ini. Peristiwa G30S pada tahun 1965 tidak hanya mengguncang tatanan politik Indonesia, tetapi juga nyaris merobek persatuan bangsa. Di tengah hiperinflasi yang mencapai lebih dari 600%, kekacauan sosial, dan merosotnya kepercayaan publik terhadap Presiden Soekarno, panggung sejarah menyambut seorang figur baru,
Letnan Jenderal Soeharto. Ia muncul bukan sebagai pewaris, melainkan sebagai penyelamat yang menjanjikan stabilitas dan pemulihan. Sebuah janji yang akan mengantar Indonesia ke dalam masa 32 tahun yang kontroversial. 1. Transisi kekuasaan. Super Semar dan konsolidasi. 1966 sampai 1968. Transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru dimulai secara resmi pada 11 Maret 1966 dengan ditandatanganinya Surat Perintah 11 Maret Super Semar oleh Presiden Soekarno. Dokumen ini memberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan stabilitas jalannya pemerintahan. Walau secara tekstual, Super Semar hanyalah surat perintah pengamanan, Soeharto menggunakannya sebagai landasan politik untuk melakukan langkah-langkah drastis. Tindakan pertamanya yang paling fundamental adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI, serta penahanan para menteri yang dianggap terlibat dalam G30S. Melalui Sidang Umum MPRS tahun 1967, Presiden Soekarno dicabut kekuasaan pemerintahannya. Puncaknya, pada Sidang Umum MPRS tahun 1968, Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia secara penuh. Langkah-langkah ini diklaim sebagai keputusan konstitusional untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan. Sayangnya, transisi ini diwarnai oleh gelombang kekerasan dan pembersihan orang-orang yang dituduh terlibat PKI atau simpatisannya. Peristiwa pembunuhan massal yang terjadi di berbagai daerah menjadi noda hitam terbesar dalam sejarah awal Orde Baru. Kekerasan ini terjadi di bawah pengawasan dan pembiaran aparat keamanan yang kemudian digunakan untuk melegitimasi rezim sebagai penjaga dari bahaya laten komunisme. 2. Fondasi ekonomi, teknokrasi dan pembangunan berorientasi pasar. Prioritas utama Orde Baru adalah memulihkan ekonomi yang lumpuh. Soeharto merangkul sekelompok ekonom yang berpendidikan barat, dikenal sebagai Mafia Berkeley, yang dipimpin oleh Profesor Widjojo Nitisastro. Langkah pertama yang diambil adalah menekan inflasi melalui kebijakan moneter ketat dan menstabilkan harga, terutama harga pangan. Indonesia membuka kembali pintu bagi investasi asing dan memulihkan hubungan dengan lembaga donor internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Seluruh arah pembangunan dibingkai dalam Repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang dimulai pada tahun 1969. Repelita fokus pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan dengan tahap awal fokus pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Walau pembangunan berhasil menorehkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% per tahun, arahnya sangat sentralistik. Segala keputusan strategis, alokasi anggaran, dan proyek-proyek besar diatur secara ketat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yang berada langsung di bawah kendali Presiden. 3. Arsitektur politik, penyederhanaan dan kontrol total. 1970 sampai 1980. Untuk menjamin stabilitas demi pembangunan, Orde Baru merancang ulang sistem politik. Melalui kebijakan fusi pada tahun 1973, seluruh partai politik disederhanakan menjadi hanya 3 kekuatan. Golongan karya, Golkar, sebagai kendaraan utama kekuasaan, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Gabungan Partai Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Melalui doktrin monoloyalitas di kalangan aparatur sipil negara, serta mobilisasi massa dan manipulasi dalam setiap pemilihan umum, Golkar selalu memenangkan pemilu secara telak,
memastikan kontrol legislatif dan eksekutif berada di tangan presiden. Kontrol ini mulai mendapat perlawanan pada malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari, yaitu demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang berkembang menjadi kritik terhadap modal asing, korupsi, dan dominasi ekonomi kroni. Pemerintah merespons dengan keras, membubarkan demonstrasi, memenjarakan tokoh-tokohnya, dan mengeluarkan kebijakan pembatasan ketat terhadap pers dan kehidupan kampus. 4. DUI, Fungsi ABRI dan Penegasan Keamanan, 1980-an. Pilar kekuasaan Orde Baru tidak hanya Golkar, tetapi juga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Soeharto menerapkan doktrin Dwi Fungsi ABRI yang memberikan peran ganda kepada militer sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan juga sebagai kekuatan sosial politik. Berdasarkan Dwi Fungsi, anggota ABRI menempati posisi strategis di seluruh struktur birokrasi, mulai dari gubernur, bupati, hingga menduduki kursi di DPR. Hal ini memastikan kontrol politik dan keamanan menyatu dalam satu tangan. Puncak penegasan keamanan tanpa proses hukum terjadi pada awal 1980-an dengan munculnya Petrus, singkatan dari penembakan misterius. Ribuan orang yang dicap sebagai preman atau residivis ditemukan tewas ditembak tanpa diadili. Operasi ini dilaksanakan secara terstruktur oleh aparat keamanan. Tujuannya adalah menanamkan budaya takut dan menegaskan bahwa stabilitas keamanan adalah hal mutlak dan di atas hak asasi manusia. 5. Puncak pembangunan dan menguatnya KKN 1980 sampai 1990. Periode ini sering disebut sebagai masa keemasan pembangunan. Melalui program Repelita 2 hingga 5, pembangunan infrastruktur masif terjadi. Program keluarga berencana berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan menerima penghargaan dari FAO. Di balik angka-angka pertumbuhan, mulai tumbuh subur praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keluarga cendana dan pengusaha kroni mendominasi proyek-proyek besar, perizinan, dan sektor-sektor ekonomi strategis. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilegalkan oleh kekuasaan tunggal pada akhirnya menjadi racun yang meruntuhkan fondasi negara. Pada saat yang sama, kritik terhadap pemerintah semakin diredam dan lembaga-lembaga demokrasi menjadi stempel kekuasaan presiden. Keberhasilan ekonomi dijadikan pembenaran mutlak atas segala kebijakan otoritarian. 6. Tragedi sosial dan pelanggaran HAM 1980-an akhir, 1990-an. Meskipun Orde Baru menjamin stabilitas, beberapa insiden menunjukkan bahwa keamanan seringkali dibayar dengan darah dan pelanggaran hak asasi. Tahun 1984, terjadi peristiwa Tanjung Priuk, bentrokan berdarah antara aparat militer dengan sekelompok massa muslim yang memprotes kebijakan pemerintah. Tahun 1989, peristiwa Talangsari, Lampung, operasi militer terhadap kelompok pengajian yang dianggap ekstremis agama menewaskan puluhan warga. Kemudian pada tahun 1991, tragedi Santa Cruz, Timur Timur, pasukan Indonesia menembaki demonstran di pemakaman yang memicu kecaman global. Pola dalam semua insiden ini adalah operasi keamanan dilakukan oleh aparat di bawah kendali politik pusat, namun pemerintah di level tertinggi seringkali menyangkal tanggung jawab. 7. Krisis dan kejatuhan 1997 sampai 1998. Fondasi ekonomi yang dibangun Orde Baru ternyata rapuh. Pada pertengahan tahun 1997, krisis moneter Asia menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh bebas dari sekitar 2.500 menjadi puncaknya di atas 17.000 per dolar Amerika. Perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut
karena terlilit utang dalam dolar, dan harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Soeharto terpaksa menandatangani perjanjian dengan IMF pada Januari 1998 yang menuntut reformasi ekonomi besar-besaran. Di tengah penderitaan ekonomi rakyat, isu KKN yang melibatkan keluarga cendana semakin kencang. Gerakan mahasiswa turun ke jalan menuntut reformasi total dan penghapusan KKN. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak saat berdemonstrasi, memicu kemarahan publik. Hal ini diikuti dengan kerusuhan dan penjarahan besar-besaran yang melanda Jakarta. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto mengundurkan diri di Istana Merdeka, menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Keputusan ini secara resmi mengakhiri era Orde Baru dan membuka jalan bagi era reformasi. 8. Refleksi, warisan Orde Baru. Orde Baru adalah babak sejarah yang kompleks. Ia berhasil menyelamatkan Indonesia dari disintegrasi pasca 1945 dan mencapai pembangunan fisik yang signifikan, namun dengan mengorbankan demokrasi dan hak asasi manusia. Pelajaran kunci yang bisa kita petik: stabilitas semu yang dipertahankan melalui penindasan politik tidak akan bertahan lama di hadapan krisis ekonomi. KKN yang dilegalkan oleh kekuasaan tunggal pada akhirnya menjadi racun yang meruntuhkan fondasi negara. Kekuasaan yang terpusat dan tanpa mekanisme kontrol yang efektif pasti akan bermuara pada kesewenang-wenangan. Warisan Orde Baru mengajarkan bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur, tetapi juga dari tegaknya keadilan, kedaulatan hukum, dan partisipasi suara rakyat. Tanggung jawab bangsa Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa semangat reformasi tidak pernah padam, sehingga kekuasaan melayani rakyat, bukan rakyat melayani kekuasaan.